Halo semua, selamat datang di Votekick dengan aku, Kemal. Kali ini kita akan nyobain game Samurai Jack Battle Through Time. Ya, kita nyoba di PC ya. Jadi, game ini merupakan hasil produksi dari Soleil, yang dimana merupakan produser game asal Jepang yang memproduksi beberapa game terkenal ya di tahun 2020 ini. Salah satunya adalah Ninjala, game di Nintendo Switch. Di awal cutscene, kita dilihatkan Jack telah membebaskan Ashi, yang merupakan salah satu anggota dari Daughters of Aku. Kelompok ini ditugaskan oleh Aku untuk membunuh Jack, tapi salah satu anggotanya ternyata malah diselamatkan oleh Jack. Nah, saat Jack dan Ashi berhasil memasuki portal waktu untuk kabur dari Aku, ternyata Aku malah mengangkut Jack ke tempat yang tidak seharusnya. Jack bertemu dengan musuh lamanya yang hidup kembali di tempat yang sudah Jack kenal sebelumnya. Mulai dari sini, Jack berusaha untuk menemukan Aku untuk melawannya kembali. Nah, plot yang mudah ditebak bukan? Lalu, apa yang spesial dari game ini? Salah satu hal yang menjadi alasan untuk memainkan game ini adalah untuk nostalgia. Untuk para penikmat Samurai Jack series yang rilis pada tahun 2001 dan terakhir di season 5 di tahun 2017, aku pribadi tahu kartun ini waktu nonton di Cartoon Network. Kalau kalian gimana? Apa momen yang paling kalian ingat dari kartun Samurai Jack? Rothschild. But I saved you in the future. Cool. I must put an end to this madness. Oke, kita mulai dari gameplay game ini. Tentunya misi dari game ini adalah untuk membunuh semua musuh dan diakhiri dengan melawan boss di tiap stage levelnya. Seperti biasa, di awal level memang musuh terlihat mudah, tapi setelah seiring naiknya level ternyata nggak semudah yang dibayangin loh. Menurutku di difficult samurai pun atau medium ini, musuh yang dilawan cukup bisa membuat kerepotan, apalagi bos di tiap levelnya. Timing defense dan attack dari bos di tiap level cukup variatif, sehingga kita juga nggak bisa asal serang aja. Tahu timing kapan defense, kapan attack. Di dalam game ini, Jack memiliki skill tree yang memiliki beberapa kategori. Yang pertama ada fisik, yang kedua ada spiritual, yang ketiga ada combat. Skill-skill tersebut dapat di-upgrade menggunakan beberapa orb seperti Blue Skill Fire, Green Bushido Spirit yang bisa didapatkan tersebar di map atau dengan mengalahkan musuh atau bisa menghancurkan objek-objek di sekitar kita. Untuk item lain seperti jewels juga bisa didapatkan dengan cara kita berinteraksi dengan allies seperti Rothschild, The Scotsman, atau dari chest yang kita bisa buka di tiap levelnya. Dengan menyelesaikan side mission, kamu juga bisa mendapatkan skill fire yang berguna untuk nanti mendapatkan reward tertentu. Nah, salah satu yang menarik dari game ini, ternyata di bagian-bagian map tertentu, kamu dapat menemukan AI yang bernama Da Samurai. Ternyata, Da Samurai ini adalah sebuah shop untuk bisa membeli, menjual, repair, atau upgrade skill untuk weapon tertentu. Item-item yang kamu butuhkan seperti potion, weapon, dan lain-lain tersedia di sini. Kamu bisa membeli atau menjualnya. Beberapa weapon atau senjata yang kamu beli ini kadang memiliki durability tertentu, seperti bow, bamboo stick, itu memiliki durabilitas yang terbatas. Tiap jenis senjata yang ada di toko ini berbeda-beda di tiap levelnya. Selain jual beli, fasilitas repair pada toko ini akan memperbaiki durability senjata kamu. Selain itu, toko ini juga bisa meningkatkan level senjata dan skill karakter saat memakai senjata tertentu. Nah, bagaimana dengan mekanik di game ini? Pergerakan karakter di game ini cukup mudah dimainkan, tidak terlalu berat dan mudah diarahkan. Kesulitan yang aku alami saat awal memainkan game ini bukan di gerakan karakternya, tetapi ada di angle kameranya. Karena menurutku di awal game ini gerakan angle kameranya terlalu cepat.
Jadi aku perlu mengubah sensitivity di bagian option untuk diturunkan. Dan ternyata jadi jauh lebih nyaman. Oh ya, aku saranin kalian mainnya pakai joystick ya. Karena kalau pakai keyboard dan mouse menurutku kurang nyaman aja. Untuk combat mechanism di game ini, sebenarnya pilihan untuk menyerangnya cukup variatif ya. Ada quick attack, strong attack, special attack. Nah, special attack di game ini disebutnya dengan Kiai Attack. Combo yang ada di game ini juga cukup banyak pilihannya. Mulai dari serangan misal quick attack, strong attack. Nah, itu juga bisa di combo. Untuk Kiai Attack bisa digunakan ketika indikator Kiai Fire di atas health bar sudah muncul. Jadi bisa dilihat di kiri bawah. Kiai Attack pada tiap senjata itu berbeda-beda loh. Jadi nanti kalian bisa coba variasinya deh. Untuk defense dari serangan musuh, ada pilihannya seperti block dan dodge. Yang aku rasakan di game ini, ketika block serangan musuh rasa agak sulit ya untuk timingnya, karena menurutku terlalu lambat untuk gerakan Jack melakukan defense-nya. Jadi ya serangannya jadi tembus terus deh. Mungkin perlu adaptasi yang lebih lama dan upgrade skill karakter juga diperlukan. Bagaimana dengan interaksi antar AI atau musuh di game ini? Nah, kalau menurutku, interaksi karakter dengan AI pada game ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada plot cerita. Hanya saja sekedar mendapatkan item-item tertentu. Ya, biasanya berupa range weapon, gold, atau potion. AI yang ada merupakan karakter-karakter yang sering kita lihat di kartun Samurai Jack, yang berperan sebagai allies atau teman dari Jack selama petualangannya. Bagaimana dengan interaksi dengan musuh? Yap, seperti pada game hack and slash pada umumnya, di mana musuh berdiri, disitulah kita attack, bisa dengan apapun dan kapanpun. Tapi senjata yang kita pilih juga berpengaruh loh ke damage yang diberikan. Misal, ketika kita pakai range weapon ke drone, itu akan lebih cocok menggunakan gun. Wah, lebih kerasa deh damage-nya. Apalagi untuk melee weapon, wah banyak banget tuh pilihannya. Mulai dari sword, hammer, feat, spear, itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing deh. Jadi boleh kamu coba untuk pilih mana yang cocok ketika lawan musuh. Nah, berbicara tentang grafik, ya secara garis besar, grafik kartunis yang dikemas dalam 3D di game ini cukup oke dan diadaptasi dengan baik dari versi kartunnya. Mulai dari karakter Jack dan aku, serta karakter dan musuh lain menurutku, ya baguslah. Terlihat peningkatan yang drastis ya dari game Samurai Jack sebelumnya di PS2 yang judulnya Samurai Jack Shadow of Aku. Ya, walaupun ketika kita lihat ekspresi dari karakternya masih terlihat kaku ya, tapi ya inilah khas dari kartun Samurai Jack. Kadang perpindahan scene atau dialog karakter itu responnya kayak ada jeda gimana gitu. Yap, kalau masalah detail karakter memang kita nggak bisa berharap besar juga ya, karena di game ini gambaran grafis pada karakter aku rasa bukan yang diunggulkan, tetapi sudah cukup baik untuk menggambarkan karakter dan story di game ini. Nah, untuk grafis environment atau lingkungan sekitar yang ada pada karakter utama, ini yang ternyata di luar ekspektasiku. Waktu pertama kali main, wih, keren juga ini grafik untuk stage dan lingkungannya. Gambaran pasir, gambaran batu, gambaran tebing. Wah, itu dibungkus dengan apik di game ini. Ya, cukup memanjakan mata lah di level grafis yang kartunis khas game ini. Untuk sparkle atau efek ketika kita menggunakan skill, ketika kita menyerang musuh, itu cukup baik dan tidak mengganggu selama gameplay. Walaupun juga di PC dengan spek ala kadarnya, kadang bisa membuat frame drop ya, tapi masih dalam batas wajar sih, jadi masih bisa dinikmati. Oh iya, gimana dengan tone warna yang ada di dalam game ini? Wah, warna yang ada di game ini menurutku sangat bisa mewakili dari warna yang ada di kartun Samurai Jack. Nah, bagaimana kesimpulan dari game ini? Kalau dari aku sih, game ini aku rekomendasikan untuk player yang memang mau nostalgia dengan Samurai Jack series.
Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk kalian yang mau mencoba game hack and slash ringan dengan nuansa kartun era 2000-an awal. Lalu plus minusnya apa nih? Untuk kelebihannya ya, gameplay yang ringan dengan alurnya yang satu arah, jadi cocok untuk dijadikan salah satu game selingan buat kalian yang bosen dengan game-game kompetitif berat yang lain. Untuk kekurangannya, buat kalian yang kurang tahu latar belakang cerita dari Samurai Jack, mungkin agak kesusahan untuk relate dengan ceritanya. Tapi dengan memainkannya, ya bakal tahu kok cerita dari game ini. Nah, untuk di harga sekitar 170 ribuan, menurutku game ini layak dimainkan. Tapi ya saranku nunggu diskon aja deh. Oke, cukup sekian dari Vote-Geek. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu mendukung perkembangan dari channel ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.